Mega, perkenalkan nama saya Kaisya Alvin Afans Kurniawan, saya dari 10.1. Hari ini saya akan mengerjakan tugas yang Ibu berikan kurang lebih 3 hari yang lalu. Tugas itu berjudul atau bernama mendongeng. Dongeng yang akan saya bawakan ini adalah dongeng asal-usul Putri Duyung yang berasal dari Sulawesi Tengah. Properti yang saya gunakan adalah tidak ada. Ya, tidak ada. Karena saya tidak punya kemampuan untuk mungkin membuat properti atau action figure yang mirip dengan karakter yang akan saya dongengkan ini. Jadi tidak usah lama-lama, akan saya dongengkan asal usul Putri Duyung dari Sulawesi Tengah. Alkisah, pada suatu hari di daerah Sulawesi Tengah yang sangat luas dan dekat dengan laut, hiduplah sekeluarga yang beranggotakan 5 orang. 5 orang ini ada ayah, ibu, dan 3 orang anak. Pada suatu hari si sekeluarga ini, mereka itu sedang makan bersama di pagi hari. Anaknya makan dengan lahap, ibu dan ayahnya pun begitu juga. Pada pukul mungkin sekitar 10 lebih dikit, si ayah ingin berangkat bekerja. Si ayah ini berprofesi sebagai petani dan penangkap ikan untuk dijual ke pasar. Lalu sebelum si ayah bekerja, si ayah ini berpesan kepada sang ibu, "Bu, tolong sisakan 1 ikan yang sudah dimasak tadi pagi untuk ayah makan nanti sepulang bekerja pada sore hari." Lalu si ibu pun menjawab, "Baik ya, akan saya sisakan." Ayah pun pergi. Tidak berlangsung lama, si anak bungsu ini ternyata masih lapar. Baru sekitar 5 menit ditinggalkan ayah, si anak bungsunya udah lapar nih, udah nangis-nangis, dia udah pengen makan, pokoknya dia nangis hampir kayak setengah hari. Si ibu yang tidak tega pun memberikan makanan yang tersisa, yaitu ikan yang harusnya dimakan ayahnya ini pada sore hari saat ayahnya ini pulang bekerja. Lalu karena si anaknya itu sudah nangis seharian, ibunya yang tidak tega memberikan makan ikan satu-satunya untuk dimakan. Si ayah yang sudah bekerja seharian, yang sudah capek-capean, yang udah menangkap ikan, menanam padi segala macam, lalu menanam pokoknya jagung dan yang lain-lain, lalu menjualnya ke pasar. Ayahnya sudah capek nih. Ayah sudah, bahkan ayah berkata, "Aduh capeknya, namun apapun akan saya lakukan demi keluarga di rumah." Sekitar mungkin dalam perkiraan saya jam 3 sore si ayah pun pulang bekerja. Si ayah ini yang dengan sudah kondisi yang capek, lapar dan segala macam, dia pulang ke rumah. Saat sesampainya ayah di rumah ini, ibu pun langsung menyambut dan menghidangkan makanan yang ibu masak pada siang hari ini. "Loh, kok ibu ini ternyata udah masak?" Nah, si ibu lalu menjawab, "Iya, soalnya ikan yang tadi ayah minta sisakan dimakan oleh si bungsu. Aku berikan kepada si bungsu karena dia sudah menangis seharian." Si ayah yang tidak terima, dia pun marah. "Kenapa dikasih ke si bungsu? Padahal aku sudah memberitahumu untuk menyisakanku 1 ikan, hanya 1. Lalu si ibu pun menjawab, "Aku tidak tega. Si bungsu menangis hampir seharian." Lalu si ayah pun berkata, "Pergilah mencari ikan dan jangan pulang sebelum mendapatkan ikan." Ibu yang sakit hati pun keluar rumah dengan cepat. Hari demi hari, malam demi malam, si ibu ini tidak pulang nih. Dia tidak pulang. Si anaknya pun mencari, apalagi si bungsu yang masih menyusui. Dia mencari setiap hari. Akhirnya pada suatu hari, anaknya ini menemukan si ibunya yang sedang duduk di tepi pantai. Si ibunya ini hanya terlihat setengah badan. Jadi seperti saya di dalam video ini, setengah badan. Lalu si anaknya pun berteriak, "Ibu, apakah itu engkau?" Terus si ibunya pun menjawab, "Iya." Terus habis itu si anaknya lari, ini tiga-tiganya tuh lari ke ibunya. Setelah bertemu dengan ibunya, mereka pun lega. Lalu mereka ya seperti adegan di film-film yang lainnya atau dongeng yang lainnya, mereka pun saling berpelukan segala macam dan mereka pun terlihat harmonis itu.
Namun hari demi hari mereka pun curiga kenapa si ibunya ini tidak pulang-pulang tapi bisa bertemu dengan mereka. Akhirnya pada suatu hari 3 anak ini nekat untuk memanggil ibunya setelah pulang sekolah. Mereka pulang sekolah buru-buru ke pantai lalu mencari si ibu. Mereka berteriak, "Ibu, ibu, kamu di mana?" Ibu pun yang dari tadi sudah menunggu di tepi pantai. Ibunya pun memanggil, "Aku di sini, Nak." Setelah itu si ibu ini pun seperti biasa menyusui si bungsu, mengajak ngobrol atau bercerita pada anaknya yang lain. Si anak yang curiga, anak pertama dia berkata, "Ibu kenapa tidak pulang? Ibu kenapa selalu di sini?" Lalu pun anak yang kedua seketika kaget atau speechless. Si anak ini bilang, "Hah, ibu kenapa kaki kamu bersisik?" Ibunya pun merasa malu dan akhirnya bercerita bahwa dia itu pada saat mencari ikan secara tidak sengaja ibunya ini yang karena emosi, sedih segala macam berkata, "Ubahlah aku menjadi ikan duyung agar nanti pada saat suamiku mencari, aku bisa menangkap, diambil olehnya dan mungkin bisa dimakan untuk sebagai gantinya." Namun si ibu ini tidak lama kemudian menyesal atas apa omongan yang dia ucapkan. Setelah itu si anaknya nangis. Menangisnya ini benar-benar sedih ya, menangis sedih. Lalu si anak pun yang merasa itu bukan ibunya, apalagi si bungsu ini karena dia belum bisa berpikir secara logik, dia tuh langsung, "Tidak, kamu bukan ibuku." Langsung karena dia kecewa dia pergi. Si ibu pun yang sudah kecewa karena apa ucapannya tadi, dia pun menangis dan dia hanya bisa meratapi nasibnya yang malang ini. Dan itu adalah akhir dari ceritanya. Ya mungkin sedih, tapi pesan moral yang kita bisa dapat adalah kita tuh harus bisa mengontrol diri kita. Yang saya dapat itu kita harus bisa mengontrol diri kita, apalagi saat kita capek, supaya tidak menyakiti hati seseorang dan seseorang itu melakukan atau bersumpah yang akhirnya membuat kayak impact buruk ke kita. Izin. Jadi singkatnya ini menurut saya kita tuh harus saling mengerti satu sama lain, dan juga kita juga harus bisa mengerti kondisi orang sudah capek bekerja seharian. Jadi mungkin itu pesan moral yang saya dapat. Mohon maaf kalau saya tidak bisa berekspresi itu karena memang saya tidak terbiasa. Jadi sekian dan terima kasih Bu Mega.